Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kenikmatan yang sungguh tak terhingga. Sholawat serta salam juga tak lupa saya sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya terang kepada umatnya, sehingga dapat melihat jalan menuju kebahagiaan yang nyata. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Zainul Haq dari SMA Negeri 1 Lasem akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema membentuk pemuda muslim Indonesia yang inovatif dan kreatif di era digitalisasi, yang berjudul Pemuda yang Inovatif dan Kreatif di Era Digitalisasi. Di era modern yang serba digital ini, kita sebagai pemuda dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menghadapi berbagai permasalahan yang telah terjadi. Dengan adanya kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan pengendalian yang baik, justru akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar terhadap pemuda muslim Indonesia. Misalnya, menyebarkan ujaran kebencian, berita hoax, atau bahkan membuat konten pornografi dan disebarkan di media sosial. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus segera sadar diri dengan berlatih menjadi pemuda yang inovatif dan kreatif di era digitalisasi. Pemuda inovatif dan kreatif adalah pemuda yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi digital dengan baik. Di antaranya, 1. Memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh sumber informasi. Imam Syafi'i dalam syairnya berkata, Hayatul fata wallah bil ilmi wa tuqa, yang artinya, demi Allah, hidupnya seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Nasihat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu merasa haus akan ilmu. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, kita semakin dipermudah dalam hal peningkatan ilmu pengetahuan dan wawasan. Misalnya, ketika kita mau membaca buku, sekarang kita tidak perlu pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku, atau bahkan kita tidak perlu pergi ke toko buku untuk membeli buku. Tetapi kita dapat mengaksesnya secara langsung di perpustakaan digital. Selain itu, kita juga dapat belajar secara online melalui website yang telah menyediakan berbagai macam artikel yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita. 2. Memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana dakwah. Wawasan dan ilmu pengetahuan yang telah kita peroleh jangan sampai hanya berhenti pada diri kita saja. Kita wajib menyebarkannya dengan memanfaatkan teknologi yang ada, seperti membuat konten video edukasi di platform YouTube atau TikTok yang sekarang ini sangat banyak digemari di kalangan anak muda. Tentu, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pengetahuan seluruh pemuda muslim Indonesia. 3. Memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana membantu sesama. Sebagai pemuda muslim, kita diwajibkan untuk membantu sesama, seperti halnya yang baru saja terjadi, yaitu bencana banjir yang melanda Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kita dapat membantu meringankan beban masyarakat di sana dengan cara mengadakan galang dana secara online melalui media sosial. Jika hal ini kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah ini akan menjadi ladang pahala bagi kita. Teman-teman yang saya banggakan, inna fi yadi syubbanul amrul ummah
wa fi aqdamihim hayataha, yang artinya sesungguhnya di tangan-tangan pemudalah terhadap umat, dan di kaki-kaki pemudalah terdapat kehidupannya. Seandainya semua pemuda pandai memanfaatkan teknologi digital, pasti tidak akan ada penyimpangan dan pelanggaran. Yang ada hanyalah perkembangan dan kemajuan zaman. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada seluruh pemuda muslim Indonesia, marilah kita berlatih menjadi pemuda yang inovatif dan kreatif di era digitalisasi. Dengan harapan semoga kita bisa tergolong sebagai orang-orang yang mampu berinovasi dan berkreasi serta mempunyai intelektual yang tinggi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kalau benar itu datangnya dari Allah, dan kalau ada kesalahan itu semata-mata karena keterbatasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.